Het recht ging achter de feiten aan. Hukum itu berjalan tertatih-tatih di belakang fakta. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya banggakan ya. Jadi dia berjalan, berkembang, tapi memang tertatih-tatih. Seringkali tertinggal. Termasuk dalam konteks pidana terhadap korporasi ini. Dia, dalam artian hukum pidana, itu terus berupaya mencari satu formula yang tepat. Formula yang bisa menghasilkan satu penegakan hukum pidana yang maksimal. Nah, salah satu tema terbesarnya adalah pertanggungjawaban. Bagaimana kita meminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana ini juga bertransformasi, berkembang. Bagaimana intinya korporasi itu bisa dihukum. Dan pertanyaan selanjutnya, hukumannya apa? Penjara? Nggak bisa. Suruh kerja sosial. Sekarang kan ada berkembang di hukum pidana kita itu ada hukuman kerja sosial misalnya. Korporasi, santai aja suruh kerja sosial mah. Kan kira-kira gitu. Tantangan dalam penegakan hukum terhadap korporasi seperti kompleksitas struktur organisasi, bukti keterlibatan individu. Misalnya struktur organisasinya kan luas. Sebatas apa? Misalnya gitu. Maka memerlukan satu pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif. Antara siapa? Pembuat hukumnya, penegak hukumnya, dan entitas bisnis itu sendiri. Pak, kita di sini meletakkan bisnis ini, entitas bisnis ini bukan dalam kerangka dia pasti buruk. Bukan. Kita harus adil. Letakkan dia sebagai satu entitas yang pada hakikatnya dia memang cari cuan, tapi dengan cara yang sah. Ya gitu. Boleh cari cuan, boleh cari duit, boleh menambang, boleh menanam sawit, boleh begini dan begitu, tapi diatur agar jangan sampai satu tindakan mereka dalam proses bisnisnya itu mengakibatkan ada pihak yang terdampak secara serius dan rugi. Perusahaannya dapat keuntungan, pihak lain tersengsarakan atas perbuatan itu. Baik, mari kita cek kembali bicara tentang pertanggungjawaban pidana. Saudara sudahlah dianggap paham tentang pertanggungjawaban pidana ini. Dan saudara sudah lulus mata kuliah hukum pidana. Saudara sudah lulus mata kuliah hukum acara pidana. Saudara sudah lulus mata kuliah hukum pidana khusus. Maka hukum pidana mengatur bagaimana pertanggungjawaban pidana, hukum acara pidana bagaimana proses penegakannya, bagaimana seorang bisa sampai dihukumnya itu. Pertanggungjawab pidana adalah konsep hukum. Jadi, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kita belajar di Fakultas Hukum ini, mau tidak mau, suka tidak suka, sebenarnya belajar tentang berbagai macam konsep. Lalu bagaimana menghubungkan antara satu konsep yang satu dengan konsep yang lain. Dalam hal yang lain, saudara juga diminta untuk bisa mengklasifikasikan, mampu mengelompokkan. Oh, konsep ini ada dalam hukum pidana. Oh, konsep yang ini adanya di hukum perdata. Oh, konsep yang ini adanya di hukum agraria. Oh, konsep ini adanya di hukum bisnis. Oh, konsep ini adanya di hukum internasional. Jadi saudara diminta tahu dulu tentang konsep itu apa saja konsepnya, dan juga saudara mampu mengklasifikasikannya. Setelah terklasifikasikan dengan benar, lalu kita akan melihat hubungan-hubungannya dengan kasus yang nyata antara das Sein dengan das Sollen.
dengan apa yang ada di atas kertas, normanya apa, tertulis dalam undang-undang, lalu kita kaitkan dengan satu kasus konkret, peristiwa konkret. Kalau kasus kan kadang dianggapnya ada masalah gitu. Enggak, kita lebih umumkan lagi, peristiwa, peristiwa konkret. Konsep hukum apa yang berkaitan pertanggungjawaban pidana ini? Konsep hukum yang mengakui bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi itu mengakui bahwa korporasi, ada makhluk bernama korporasi ini sebagai satu entitas hukum yang dapat bertanggung jawab atas satu tindak pidana yang dilakukan, sekali lagi ini cermati dengan baik-baik, dalam rangka aktivitas bisnisnya. Kenapa korporasi itu dikenai hukuman? Karena walaupun yang melakukan itu sebenarnya manusia, perbuatannya dilakukan oleh manusia. Tidak mungkin korporasi itu secara fisik melakukan sesuatu. Tidak, yang melakukan itu manusianya. Tapi yang dilakukan oleh manusia-manusia itu dalam rangka aktivitas bisnis dari perusahaan itu. Ketika ada Pak Subandi, misalnya, adalah direktur utama dari perusahaan Jaya Abadi. Ketika dia membeli satu tanah, maka notaris akan bertanya kepada Pak Subandi, Pak Subandi, Bapak membeli tanah ini atas nama Bapak pribadi, melakukan satu tindakan untuk dirinya, Subandi, atau Pak Subandi ini sedang melakukan tindakan untuk dan atas nama PT Jaya Selalu. Jaya Abadi, mohon maaf. PT Jaya Abadi. Nah, pilihan itu nanti yang menentukan apakah perbuatan ini dilakukan dalam rangka aktivitas pribadi Bapak Subandi atau aktivitas bisnis dari perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Subandi tersebut. Menurut French, korporasi dapat dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban ya, juga hak yang serupa dengan siapa? Dengan individu. Termasuk, di sini yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, termasuk kewajiban untuk mematuhi hukum pidana. Maka, sejatinya dengan perspektif yang lebih luas, pertanggungjawaban pidana korporasi itu adalah bentuk akuntabilitas yang diberikan kepada perusahaan ketika terjadi pelanggaran pidana. Ini tidak hanya tindakan langsung yang dilakukan oleh perusahaan. Nih, cermati baik-baik. Bukan sekadar tindakan langsung. Tapi juga apa kita cermati? Ternyata mencakup kebijakan dan sistem operasional. Jadi kalau nampak dari kebijakan atau satu sistem yang dibangun perusahaan itu yang memungkinkan, ini cermati, kata-katanya mendorong atau memungkinkan terjadinya tindak pidana, maka perusahaan itu, satu korporasi itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana di depan pengadilan. Dalam sudut pandang hukum bisnis berarti satu korporasi diminta untuk membangun sistem operasional yang baik. Ya, kalau saudara belajar hukum perusahaan kan, ya bicara bagaimana perusahaan yang baik, bagaimana ada audit di dalamnya, bagaimana sistem jaminan mutunya, bagaimana perusahaan menjaga eh, keuangannya, tindak tanduk anggota dalam artian ini karyawan perusahaannya. Agar apa? Agar terbentuk satu sistem. Juga nampak dari kebijakan oleh satu korporasi tersebut
bahwa mereka ini nggak main-main, nggak terlarang. Ini juga yang nanti bisa menjadikan apa namanya, korporasi itu lepas atau tidak dari tindakan yang dilakukan individu itu. Kalau ternyata perusahaan itu memungkinkan, ya, menjadi satu celah besar yang memungkinkan terjadinya tindak pidana, maka perusahaannya bisa dikenai. Sekarang sedang rame, ya, di minggu-minggu ini ada rame kasus yang melibatkan satu bank besar. Kita singkat saja, sebut saja inisialnya, BNI, ya, di wilayah Sumatera, yang mana satu kepala cabangnya, kalau saya tidak salah, itu melakukan penipuan kepada serangkaian banyak nasabah yang di total jumlahnya mencapai 28 miliar. Nah, itu kan sedang dikejar apakah yang bertanggung jawab itu si individu atau bank BNI itu. Itu yang salah satu menjadi isu sentral pada kasus tersebut. Baik, kita lanjutkan bicara tentang elemen-elemen pertanggungjawaban. Apa saja sih unsur-unsur, elemen-elemen dalam pertanggungjawaban pidana korporasi itu? Yang pertama, kita bicara tentang elemen yang namanya perbuatan pidana. Satu hal yang dalam bahasa Latin disebut actus reus. Yang mana biasanya pidana itu, kalau ngomongin pidana biasa, ngomongin cuma actus reus dan mens rea. Ya, itu kalau ngomongin pidana biasa. Tapi kalau kita sedang ngomongin pidana korporasi, ternyata elemennya nambah. Kan biasanya cuma satu, dua. Nah, sekarang ada tiga dan empat. Apa itu? Yang kaitannya antara pelaku. Kan orang nih, tentu tadi saya sebut ya. Pelakunya kan sebenarnya pasti orang, pasti manusia. Tapi apa hubungannya, apa kaitannya perbuatan pelaku tadi dengan korporasi tadi? Kalau nampak jelas hubungannya, maka kita bisa menyeret korporasi itu untuk bertanggung jawab. Tapi kalau kaitannya tidak ada, maka bisa jadi yang dikenakan hanya kepada si pelaku orang itu, bukan kepada korporasinya. Dan tadi saya sampaikan juga di atas, ada elemen yang keempat ini, yang menjadi satu hal juga yang menjadi pertimbangan bagi baik dari regulator, ya. Kalau ngomong regulator tuh kok, kalau ngomong sama ibu-ibu tuh kesannya tuh kompor gas, yang ngomongin kompor gas itu regulator. Regulator ini adalah orang yang punya kewenangan untuk melakukan, membentuk satu regulasi, ya. Prosesnya kan regulasi. Eh, Pelakunya namanya regulator, penyusun undang-undang, pembentuk undang-undang. Nah, bagi pembentuk undang-undang, nampak harus diperhatikan dengan nyata bahwa bukan hanya urusan kaitan antara pelaku dan korporasi, juga secara lebih luas, keuntungan apa yang didapat oleh korporasi tersebut, sehingga itu menjadi pertimbangan apakah korporasi itu dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Wajar dong kalau yang dapat keuntungan dari satu kasus itu dia akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu wajar juga kalau dia sebenarnya tidak punya hubungan apa-apa, jadi dia tidaklah layak untuk dimintai pertanggungjawaban atas satu tindakan yang dilakukan oleh, ya, oleh orang. Gitu. Misalnya tadi yang jadi perdebatan itu kan misalnya kasus BNI itu,
BNI-nya kan juga rugi. Harusnya BNI itu punya dapat nasabah sekian banyak, tapi dia malah rugi. Tapi dia juga diminta bertanggung jawab. Ya, nanti ada yang perlu kita cermati dalam kasus-kasus tersebut. Jadi kasus itu menarik, ya, menarik untuk dicermati, bukan hanya sekedar dramanya, tapi juga tentang aspek hukumnya. Jadi saudara sebagai mahasiswa hukum, ya lihat-lihat perkara begitu juga, pendekatannya harus lebih luas. Jadi bukan sekedar siapa yang harus dibela, bukan sekedar siapa yang lemah, mana yang kubu orang kayanya. Oh, dasar kapitalis. Sering saya lihat komen-komennya itu kan ya. Dasar kapitalis, bang kapitalis. Ya kita juga harus cermati secara jujur. Jadi sebagai seorang penstudi hukum, ya kita menguji satu kasus itu ya secara luas lah. Tidaklah sepotong-sepotong. Ya. Elemen pertama adalah perbuatannya. Perbuatan itu harusnya terpenuhi kalau kita mau memintai pertanggungjawabannya. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya, kalau ada satu perbuatan, itu apakah dia memenuhi unsur delik dalam pasal tersebut? Baik berupa tindakan aktif atau kelalaian. Ada dalam satu perkara itu, atasan itu diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena dia lalai dalam ngawasi bawahannya, sehingga bawahannya dengan leluasa bertindak satu perbuatan yang melanggar hukum. Sehingga atasan itu dimintai juga pertanggungjawaban di hadapan hukum, dihukum juga karena apa? Karena tidak mampu membuat satu sistem pengawasan yang membuat anak buahnya itu bisa sewenang-wenang. Nah, kira-kira begitu bahasa yang tepat untuk menjelaskannya. Tindakan tersebut harus jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Jadi bukan sekedar peraturan internal dari perusahaan, tapi melanggar satu ketentuan hukum. Misalnya, jika perusahaan terlibat dalam praktik manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan, boleh dikategorikan, bisa dikategorikan sebagai satu perbuatan pidana. Actus reusnya terpenuhi. Actus reus saja tidak. Kan elemennya ada 4 tadi. Elemen yang kedua kita cermati yaitu niat jahat atau mens rea. Jadi pertanyaan, kalau niat jahat bahasanya tentang korporasi, gimana Pak ngeceknya Pak? Dia kan bukan manusia. Maka kita lihat di sini. Dalam konteks korporasi, dapat diidentifikasi melalui apa? Kebijakan perusahaan. Atau pola pelanggaran yang menunjukkan adanya niat kolektif. Jadi itu memang didasari sebagai tindakan yang dilakukan. Bisa jadi satu keputusan kolektif bisa diputuskan dalam satu rapat pimpinan. Contoh, jika manajemen, ya pimpinan nih, menginstruksikan karyawan untuk melanggar aturan lingkungan. Ada kurangnya aja biayanya lah. Itu lagi seret nih. Itu menunjukkan ada niat jahat yang terencana, terkoordinir, karena ada rantai komandonya. Nah, kira-kira begitu. Jadi perlu dicermati oleh penegak hukum atas perkara yang melibatkan korporasi. Cermati itu rantai komandonya terpenuhi apa tidak itu. Apakah jelas ini adalah satu kebijakan atau satu keputusan atau satu model yang diterapkan dalam korporasi tersebut. Setelah terpenuhi misalnya perbuatannya, ada perbuatannya Pak, ada niat jahatnya Pak. Dilihat kembali hubungan antara pelaku dengan korporasi itu. Harus ada hubungan formal misalnya, ya.
Dia tuh siapa di perusahaan itu, intinya gitu. Ini berarti pelaku harus bertindak dalam ruang lingkup pekerjaannya. Kalau ada satpam, Pak saya dari Bank Mandiri, Pak, menawarkan kredit. Nah, itu kalau berikutnya diminta pertanggungjawabannya kepada bank, ya bank bisa menolak. Lah, dia kan satpam. Beda kalau dalam perkara BNI itu, dia adalah kepala cabang. Nah, gitu ya. Tentu kan beda nih. Nih, ada berikan contoh di sini. Jika seorang perusahaan, ya direktur perusahaan, CEO-nya itu melakukan penyuapan agar dapat apa? Nah, dilihat nih, suapnya direktur itu dalam hal apa? Oh, agar dapat kontrak, agar perusahaannya menang tender, agar perusahaannya mendapatkan ini dan itu. Maka itu ada kaitannya antara pelaku si direktur perusahaan dengan korporasi tersebut. Ini tidak bisa dilihat sekadar, sekali lagi, pelaku si direkturnya ya kena. Tapi ini bukan hanya bisa dilihat dalam sekadar pelaku si siapa namanya direktur itu melakukan satu perbuatan, tapi kita bisa menarik perusahaannya sebagai pihak yang ada kaitannya erat. Kaitannya di mana? Perbuatan yang dilakukan oleh direktur itu dalam rangka untuk perusahaannya, gitu. Yang keempat, elemen yang penting yang kita cermati dalam hal tindak pidana yang dimintakan pertanggungjawabannya kepada korporasi adalah adanya keuntungan. Nah, itu kan yang jadi perdebatan di situ dalam kasus BNI itu. Korporasinya nggak dapat untung, Pak. Gitu. Keuntungan ini, kata James, bisa berupa peningkatan profit, pengurangan biaya, atau manfaat lain yang mendorong akibatnya tindak pidana tersebut. Toh, jika perusahaan melakukan praktik korupsi untuk memenangkan kontrak yang menguntungkan secara finansial, dan keuntungan itu harus dapat dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Dia dapat kontrak itu karena nyuap. Dia menang tender itu karena nyogok. Gitu gitu. Ini penting untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu karena ini kan jelas, gampang, cukup apa namanya tadi elemennya cukup actus reus dan mens rea. Tapi kalau dia melibatkan makhluk bernama korporasi, harus nampak penuntut umumnya itu atau nanti sebelum itu penyidiknya harus bisa mencari alur yang tepat yang menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh individu tadi dilakukan untuk juga bukan sekedar kepentingan pribadi si individu, tapi juga untuk keuntungan korporasi. Oke, maka rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, saya akan berhenti di sini saja. Ya, saya sudah bicara cukup panjang. eh untuk presensi nanti silakan si pen saja yang mendata siapa yang tidak hadir. Ha, gitu, yang gampang ya. Di, siapa yang tidak hadir. Di data saya peserta itu ada sekian 60. Di sini kalau dilihat ada 56 orang. Tambah yang mungkin satu device dipakai berapa orang. Nah, itu silakan dicek oleh pen-nya siapa yang tidak hadir. Baik. Demikian ya, saya berhenti di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti saja. Saya ingatkan sebagai penutup, pekan depan kita akan mengadakan yang namanya ujian tengah semester
dalam bentuk esai. Nanti saudara diminta membawa kertas folio bergaris 1 lembar saja. Sebanyak-banyak. Folio bergaris ya, ingatin. Folio bergaris ya, yang nanti saudara akan gunakan untuk menjawab soal yang akan saya berikan. Soalnya sekitar rentangnya antara 10 sampai 100 soal. Itu bebas nanti saya yang bikin. Ya, kira-kira begitu. Baik, demikian ya. Saya akhiri perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi